sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, fiha anharun mimma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladzatin lisarifin wa anharun min asalin musaffa. Di dalam surga terdapat air yang tidak akan pernah berubah rasanya, dan sungai di dalam surga terdapat sungai yang berisikan air. Yang nomor 2, sungai yang berisikan air susu. 4, air yang berisikan arak, dan yang keempatnya berisikan madu. Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad diperlihatkan sebuah surga yang di dalam surga itu terdapat 4 sungai. Pertama, sungai itu berisikan air yang bersih, air yang tak pernah berubah rasanya, tak pernah berubah baunya, sampai juga bentuknya. Yang nomor 2, Nabi Muhammad diperlihatkan sebuah sungai yang berisikan air susu. Air susu pun juga tidak pernah berubah rasanya, tidak kayak air susu yang kita miliki sekarang ini kan. Yang nomor 2, Nabi Muhammad melihat. Yang nomor 3, Nabi Muhammad melihat sungai yang isinya berisi air arak. Yang nomor 4, Nabi Muhammad melihat sebuah sungai yang berisi air madu. Faqultu ya Jibrilu mimman aina taji'u hadhil anhar wa ila aina tadhhabu. Qala Jibril alaihissalam tadhhabu ila haudil kausari wa la nadri min aina taji'u fasalillaha ta'ala min ayu alimaka aw yuriyaka pada Rabbah. Fakultu, maka aku berkata, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, Muhammad, kalau kau ingin tahu asal usulnya 4 sungai ini, tolong pejamkan kedua matamu. Lalu Nabi Muhammad mengikuti perintah malaikat tadi untuk memejamkan matanya. Setelah itu malaikat menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membuka kedua matanya. Muhammad, tolong buka kedua matamu. Lalu Nabi Muhammad mengikuti perintah malaikat tadi, membuka kedua matanya. Pada saat Nabi Muhammad membuka kedua matanya, ternyata Nabi Muhammad berada di bawah pohon yang besar, dan Nabi Muhammad melihat sebuah kubah atau rumah cungkup yang terbuat dari intan yang berwarna putih, dan rumah itu tadi memiliki pintu yang terbuat dari yakut yang berwarna hijau. Adapun kuncinya rumah itu tadi dari emas yang berwarna merah. Andai seluruh makhluk yang berada di dunia ini, dari jin, dari manusia, kumpul di atas kubah itu tadi, laksana seperti satu burung yang hinggap di atas gunung. Ukuran saking besarnya,
kubah yang dilihat Nabi Muhammad ketika diisrakan oleh Allah, melihat sebuah bangunan, andai seluruh manusia, jin berada di atas kubah itu tadi, kelihatan laksana satu burung yang hinggap di atas gunung. Itu saking besarnya kubah. Terus Nabi Muhammad melihat 4 sungai yang mengalir dari bawah bangunan rumah itu tadi. Ketika Nabi Muhammad menginginkan untuk kembali, setelah tahu asal usulnya, ternyata 4 sungai itu mengalir dari bangunan itu, rumah itu tadi. Nabi Muhammad menginginkan untuk kembali, lalu ditanya oleh malaikat tadi, lima lam tadkhul bil kubah. Nabi Muhammad, kenapa enggak kamu masuk? Apa cuma pengen melihat bangunan itu doang, enggak pengen masuk? Lalu Nabi Muhammad menjawab, bagaimana aku bisa masuknya sedangkan pintunya aja terkunci? Lalu malaikat menyuruh Nabi Muhammad, bukalah. Bagaimana cara aku membukanya? Nabi Muhammad juga masih menjawab seperti itu. Bagaimana aku suruh masuk sedangkan pintunya terkunci? Lalu malaikat menyuruh, bukalah itu pintunya. Bahwasanya kuncinya udah berada di tanganmu. Qultu, aku berkata, wa adapun dia, qala berkata, bismillahirrahmanirrahim, dengan lafal bismillahirrahmanirrahim. Falama danautu, maka pada saat aku mendekati minhu darinya, qultu aku berkata, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut lafal bismillahirrahmanirrahim. Fangfataka, maka jadi terbukalah al-quflu sebuah kunci. Fadakhaltu, maka aku masuk fil kubati, di dalam kubah. Faru'aitu, maka aku melihat hadhil anharo, ini sungai, tajri mengalir min arba'ati arkanil kubati, dari 4 tiangnya kubah. Falama aradtu, maka pada saat aku menghendaki al-khuruja, keluar minal kubati, dari kubah, qala berkata, li yakhruju, keluar, minha illahi, dari haknya lafal Allah, wa nahrul khamri, dan sungai yang berisikan arak. Muhammad mendekati pintu kubah itu tadi, Nabi Muhammad mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya pintu kubah yang terkunci tadi terbuka dengan sendirinya berkat ucapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi Muhammad masuk, melihat 4 sungai yang berasal dari tiangnya kubah ini. Misalkan Nabi Muhammad udah masuk, tahu nih, ternyata 4 sungai tadi mengalir dari tiangnya kayak ini, tiang 1, tiang 2, ada tiangnya 4. Ternyata sungai-sungai yang mengalir ke Telaga Kausar itu berasal dari tiangnya bangunan itu tadi. Ketika Nabi Muhammad sudah tahu kalau asal usulnya air yang mengalir tadi dari tiangnya kubah itu tadi, Nabi Muhammad menginginkan untuk keluar dari kubah itu tadi. Ditanya oleh malaikat, apa yang sedang kamu lihat?
Di dalam kubah itu Nabi Muhammad menjawab, iya aku udah tahu semua. Ternyata aliran sungai itu berasal dari 4 tiangnya kubah itu tadi. Malaikat masih menyuruh Nabi Muhammad, lihatlah untuk yang kedua kalinya, gak usah kamu keluar dulu, lihat untuk yang kedua kalinya. Ternyata Nabi Muhammad melihat di atas tiang kubah tadi ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata asal usulnya itu tadi, air yang mengalir tadi, yang pertama dari mimnya lafal bismi. Jadi bismi, mim yang berada di lafal bismi itu tadi, keluar air yang putih jernih, yang tidak akan pernah berubah warna dan baunya. Yang kedua yaitu Nahrul Asal. Yang kedua yaitu Nahrul Khamr, Nahrul Laban yakhruju min mimmi, wa Nahrul Laban yaitu sungai yang berisikan air susu, keluar dari lafal Allah. Jadi bismillahi, mimnya lafal bismillah, keluar air yang dari haknya lafal Allah, keluar yang namanya Nahrul Laban, yaitu sungai yang berisikan air susu. Wa Nahrul Khamri, sungai yang berisikan air arak, keluar dari mimnya lafal Ar-Rahman. Di lafal Ar-Rahman kan tengahnya ada mimnya itu Ar-Rahman. Dan Nahrul Asal, nah sungai yang berisikan madu, keluar dari mimnya lafal Ar-Rahim. Jadi sungai yang berisikan air keluar dari mimnya lafal bismillah, yaitu di bismi. Sungai yang berisikan air madu keluar dari lafal haknya lafal Allah. Dan sungai yang berisikan arak keluar dari mimnya lafal Ar-Rahman. Dan sungai yang berisikan air madu keluar dari mimnya lafal Ar-Rahim. Wa alimtu, maka aku baru tahu, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya asal usulnya 4 sungai ini berasal dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala, ya Muhammad, mal dzakaroni bihadil asma min ummatika faqala biqalbin khalis Bismillahirrahmanirrahim saqaitu min hadil anharil al-arba'ati. Faqala, maka berkata Allah, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, ban siapa saja zakaro yang ingat atau zikir ni kepadaku bihadil asma'i, dengan ini nama, min ummatika, dari umatmu. Faqala, maka dia mengatakan biqalbin khalisin, dengan hati yang ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan atau berzikir dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Saqaituhu, maka aku akan memberi minum kepadanya, min hadhil anhari, dari ini sungai al-arba'ati yang berjumlah 4. Jadi Nabi Muhammad udah tahu asal usulnya 4 sungai itu berasal dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah berkata langsung kepada Nabi Muhammad, Muhammad, siapa saja dari umatmu
yang ingat kepadaku atau zikir kepadaku dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang ikhlas, kelak aku akan memberikan minum dari 4 sungai ini, yaitu sungai yang selalu mengalir ke telaganya Nabi Muhammad. Kalau kita udah tahu Bismillahirrahmanirrahim dikatakan dengan qalbin salim, dengan hati yang ikhlas, kita diundang selamatan, gak usah pikirin apa yang mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang ikhlas, aku akan memberikan minum dari 4 sungai ini. Kalau kita tiap hari baca Bismillah, ternyata di hati kita tak ada ikhlasnya sama sekali, tak ditakutkan kelak tidak akan mendapat minuman dari 4 sungai. Tepatnya pada hari Sabtu. Hari Sabtu diberikan minum dari air surga. Pada hari Minggunya penghuni surga minumnya dari air madu, dan hari Seninnya minumnya dari air susu, dan hari Selasa minumnya dari arak. Mungkin hitungannya kayak di akhirat juga begini, hari Sabtu, Minggu, Senin, mungkin kayak begitu ya Bandang ya. Karena Allah memberikan minum penghuni surga pada hari Sabtu dari air surga, hari Minggunya diberikan minum dari air madunya surga, hari Senin diberikan minum dari air susunya, dan hari Selasanya dari air araknya surga. Wa idza sarabu, maka ketika penghuni surga diberikan minum oleh Allah dengan air arak, lalu penghuni surga itu tadi mabuk-mabuknya juga bukan mabuk sempoyongan, mungkin mabuk karena tambah kekuatan sehingga bisa sampai terbang selama 1000 tahun sampai menjumpai gunung yang besar yang terbuat dari misik. Lalu keluarlah dari bawahnya sebuah sungai yang bernama Salsabil. Penghuni surga minum dari air Salsabil itu tepatnya pada hari Rabu. Hari Selasa minum arak, hari Rabu minum air yang sungai yang bernama Salsabil. Kemudian habis minum air Salsabil tadi terbang lagi 1000 tahun sampai berjumpa dengan istana, yang istana itu di dalamnya terdapat ranjang yang tinggi dan minuman-minuman di gelas sudah disediakan sesuai di dalam ayat Al-Quran. Fayajlisul kullu wahidin minhum ala saririn. Jadi orang-orang penghuni surga kelak juga akan didudukkan oleh Allah di ranjang. Lalu turunlah sebuah minuman yang bernama Yanjabil. Ini merek-merek akhirat ya Padang ya. Yanjabil. Kalau di kita ini paling Rating Dek, Pokaris Fit. Makanya kalau Padang nih, aku pengen nyari minuman yang Yanjabil gak bakalan ketemu. Ini merek-merek akhirat soalnya. Ya Pak seperti gini ya. Ada lagi haus di jalan nyari minuman Yanjabil gak bakalan ketemu. Itu akan kemudian setelah minum air Yanjabil, kemudian terbang lagi, kemudian diturunin sebuah hujan yang berawan putih disertai dengan turunnya bidadari yang dikalungi dengan mutiara-mutiara, sehingga dia sampai ke tempat duduknya orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang selalu beramal soleh,
orang-orang yang menjauhi segala kemaksiatan setelah dihujani selama 1000 tahun, lalu dia bertemu dengan orang-orang yang benar, tepatnya pada hari Jumat, yaitu disediakan minuman atau makanan maidatul khuldi, makanan hidangan yang kekal abadi, yang habis diambil satu orang lalu berkurang isinya enggak. Kalau maidatul khuldi itu sekalipun dihidangkan 1000 orang akan selalu utuh isinya, tidak akan pernah berkurang isinya. Itu maidatul khuldi, yaitu hidangan-hidangan yang kekal selama-lamanya. Kalau kita Jumat berkah kan iya, misalkan di Panji ada sop iga, diambil 5 orang isinya udah berkurang. Kalau maidatul khuldi sekalipun dihidangkan 1000 orang isinya tidak akan pernah berkurang. Bedanya kita dihidangkan dengan maidatul khuldi sama maidah dadakan, bedanya kayak begitu. Hidangan dadakannya begitu, udah diambil 5 orang isinya udah semakin berkurang. Kalau kita udah dihadapkan di maidatul khuldi, sekalipun Pak Nursis bareng-bareng bersama temannya banyak, juga hidangan itu tidak akan berkurang dan habis isinya. Itulah akhir dari bab yang ke-44 yang menjelaskan tentang pintu-pintu surga. Ini selanjutnya juga masih disambung dengan asjarul jannah, karena di sini juga belum termasuk bab, masih faslun, berarti pemisah. Sampai di sini dulu pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita udah tahu lafal bismillah, khasiatnya besar, manfaatnya besar, ujiannya besar. Kalau kita udah tahu isinya lafal bismillah, mari kita sama-sama mengucapkan bismillah tiap hari dengan hati yang ikhlas. Semoga kelak di hari kiamat orang-orang udah merasakan kepanasan, diberikan minum oleh Allah dari 4 sungai yang mengalir ke telaga Nabi Muhammad, yaitu telaga Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.